Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Doa dan harapan saya, semoga siapapun yang menyaksikan video ini selalu dalam naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala musibah, selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang berkah melimpah. Sebelum melanjutkan, kami mengajak sahabat semua, mari bersama-sama kita bangun channel ini agar semakin bermanfaat dengan menekan tombol like dan subscribe. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sakit kepala adalah salah satu masalah kesehatan yang bisa dialami oleh siapa saja tanpa memandang usia atau latar belakang. Namun dalam Islam, kesehatan tubuh tidak hanya ditentukan oleh faktor fisik atau lingkungan, tetapi juga oleh kondisi spiritual dan perilaku kita. Seiring dengan itu, Islam mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara fisik dan jiwa, karena keduanya sangat berpengaruh terhadap kesehatan secara keseluruhan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 10 dosa yang menjadi penyebab sakit kepala dalam pandangan Islam, agar kita lebih bijak dalam menjaga kesejahteraan fisik dan mental. Simaklah hingga akhir video agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mari kita awali dengan menulis sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Rasulullah bersabda, "Siapa yang bersholawat kepadaku pada sebuah tulisan, maka para malaikat senantiasa mendoakannya selama namaku masih ada dalam tulisan tersebut." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut adalah 10 dosa yang bisa menyebabkan sakit kepala dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah mengabaikan sholat. Sholat adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu menenangkan jiwa. Ketika seseorang mengabaikan sholat, ia kehilangan kesempatan untuk meredakan stres dan tekanan mental, yang pada akhirnya bisa menyebabkan sakit kepala. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Hormatilah orang tua, karena Allah sangat memuliakan mereka. Ketika seseorang tidak menghormati orang tuanya, sering muncul perasaan bersalah dan ketegangan emosional yang dapat berujung pada sakit kepala. Selanjutnya, berbohong. Berbohong membawa beban mental yang sangat berat. Seseorang yang terus-menerus berbohong akan merasa khawatir jika kebohongannya terbongkar. Dan ketegangan ini dapat mempengaruhi tubuh, terutama di area kepala dan leher. Yang keempat adalah ghibah. Ghibah atau menggunjing bisa merusak hubungan dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat. Stres akibat interaksi negatif ini dapat menyebabkan ketegangan pada otot kepala yang berkontribusi pada munculnya sakit kepala. Yang kelima yaitu melanggar janji. Pelanggaran janji, baik kepada diri sendiri ataupun orang lain, seringkali menciptakan perasaan kecewa dan penyesalan. Tekanan mental akibat pelanggaran ini dapat mempengaruhi kesehatan fisik
dan menyebabkan sakit kepala. Yang keenam, mengabaikan kesehatan fisik. Kurang tidur, pola makan yang tidak sehat, atau kebiasaan buruk lainnya dapat menyebabkan kelelahan fisik dan ketidakseimbangan tubuh, yang pada akhirnya memicu sakit kepala. Selain itu, jika kesehatan tubuh diabaikan, kita juga akan kehilangan semangat untuk beribadah dengan baik, yang mana itu bisa memperburuk keadaan. Yang ketujuh, pikiran negatif. Pikiran negatif dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Islam mengajarkan kita untuk selalu berpikiran positif dan berbaik sangka. Pikiran yang penuh kecemasan dan negatif dapat menambah stres dan ketegangan otot yang berujung pada sakit kepala. Yang kedelapan, menyimpan dendam. Dendam adalah energi negatif yang berlarut-larut. Menyimpan dendam akan menciptakan ketegangan emosional yang dapat merusak kesehatan fisik kita, termasuk memicu sakit kepala. Belajar untuk memaafkan dan melepas dendam sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental. Yang kesembilan, yaitu terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Kesibukan yang berlebihan dengan urusan dunia tanpa ada keseimbangan spiritual dapat menyebabkan stres yang tinggi. Stres ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menambah beban pada tubuh kita dan menyebabkan sakit kepala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di antara solusi yang ditawarkan dalam Islam adalah dengan meruqyah diri sendiri. Di antara bacaan atau ruqyah untuk mengatasi sakit kepala adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Abwabul Faraj. Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki meriwayatkan dari Yunus bin Ya'qub bin Abdullah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari sakit kepala dengan membaca kalimat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahil azim min syarri irqin na'arin wa min syarri harrin nar. Dengan nama Allah yang maha besar, aku berlindung kepada Allah yang maha agung dari sakitnya darah yang mengalir dan buruknya panas api. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kesehatan tubuh dan jiwa adalah tanggung jawab kita sendiri. Di dalam Islam, menjaga kesehatan bukan hanya tentang menghindari penyakit fisik, tetapi juga tentang menjaga hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Dengan memahami pengaruh dosa terhadap kesehatan, kita bisa lebih berhati-hati dalam bertindak agar tubuh dan jiwa kita tetap sehat. Demikian yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.